Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Saya bersyukur program ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan saya mohon setiap umat Tuhan yang sudah terberkati melalui program ini juga support channel YouTube ini dengan cara klik tombol subscribe, ya kan, bantu bagikan dan komen di kolom komentar sudah dikasih dalam Tuhan, sehingga program ini boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang ya. Saya rindu melalui program Bible and Coffee ini kita setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada tetap menjalani hari-hari hidup kita dengan firman Tuhan, karena di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yesus bilang, di luar aku kamu tidak dapat menghasilkan buah, kita kering. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena itu tetaplah tertanam dalam firman, tetaplah hasilkan buah-buah kebenaran, dan pada akhirnya tetaplah hidup mengandalkan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari sama-sama kita siapkan hati kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kasih karunia, buat anugerah, buat pertolongan Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Sungguh semua karena berkat pemeliharaan Allah yang ajaib, maka kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Saat yang indah, kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga hari ini ketika kami belajar firman-Mu, kami mengerti akan kebenaran, dan kami percaya kebenaran itu yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, setiap perbuatan kita akan menghasilkan buah, baik ataupun tidak baik. Itu sebabnya jangan sampai perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang kita buat ketika datang kembali menimpa hidup kita, maka sejatinya kita sedang menyusahkan diri kita sendiri. Kan agak aneh gitu ya, kita lakukan sesuatu untuk membuat hidup kita susah gitu loh. Kita buat sesuatu untuk menyusahkan diri kita, bukan hanya diri kita, tetapi keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak ikut kena dampaknya. Saudara, ya, karena itu perhatikan sekali dengan segala sesuatu yang kita perbuat. Jangan sampai apa yang kita buat ketika kita lakukan, kita lupa bahwa dampaknya itu akan menyusahkan hidup kita. Contoh sederhananya, kau melawan hukum. Hukum di dunia, hukum Indonesia lebih tepatnya, maupun hukum-hukum dalam hukum-hukum Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu, maka ada feedbacknya, ada dampaknya. Apa itu? Kesusahan buat diri kita sendiri. Gitu loh saudara. Kita melakukan hal-hal yang jahat, akhirnya tertimpa hukum yang memang harus kita dapati karena kita berbuat jahat. Maka kita sedang melakukan sesuatu yang menyusahkan diri kita sendiri. Makanya sebelum kita melakukan sesuatu, pikir baik-baik dampak ke depannya apa. Jangan hanya karena emosi sesaat, iya kan, kita lakukan terus akhirnya penyesalan di belakang, saudara. Nah, hal ini terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Tuhan tegur bangsa Israel dalam firman Tuhan dalam Yeremia pasal yang kedua. Yeremia pasalnya yang kedua, ayat yang ke-17. Saudara lihat di sana, ayat 17 dari Yeremia pasal 2. Firman Tuhan bilang begini, bukankah engkau sendiri, lihat firman Tuhan bilang, bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu? Oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika ia menuntun engkau di jalan. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel dapatkan kesusahan, dapatkan kesulitan, dapatkan hidup yang dalam kesusahan karena mereka meninggalkan Tuhan ketika Tuhan menuntun mereka. Nah, ini yang terjadi kan, mereka menimpakan kesusahan buat diri mereka sendiri. Dengan cara apa? Mereka meninggalkan Tuhan. Padahal dalam tuntunan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, mereka tenang. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada kekurangan, sekalipun ada bangsa-bangsa lain yang menyerang, tapi Tuhan yang bela, tapi Tuhan yang pelihara. Mereka malah meninggalkan Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan. Mereka mulai menyembah Baal-Baal, mereka mulai menyembah dewa-dewa asing. Akhirnya mereka yang memutuskan, akhirnya kesusahan menimpa hidup mereka. Gitu loh saudara. Makanya firman Tuhan disampaikan, bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu? Makanya di ayat yang ke-19, coba saudara lihat dalam Yeremia, masih Yeremia pasal 2 ayat 19 ini. Kejahatanmu akan menghajar engkau,
dan kemurtatanmu akan menyiksa engkau. Jadi perbuatan kita, keputusan kita, tindakan kita hari ini akan kita terima di hari kemudian. Kalau itu adalah sesuatu yang jahat, maka engkau akan menerima apa yang engkau buat, gitu loh saudara. Itu kesusahan yang kita buat sendiri, gitu. Kejahatanmu akan menghajar engkau, kemurtatanmu akan menyiksa engkau. Jadi kalau kita lihat ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan Yesus, ya udah gak usah komplain, biarin aja. Dia sedang membuat sesuatu yang membuat diri dia susah di hari ke depan, gitu loh. Kalau sampai saat ini kita lihat, oh mereka kok kayaknya gak enak-enak aja nih pendeta ya, hidup tenang-tenang aja, kita ikutin aja, kita lihat aja saudara dikasih dalam Tuhan. Karena firman Tuhan gak mungkin salah, firman Tuhan pasti akan digenapi. Kejahatanmu akan menghajar engkau, kemurtatanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah, lihat dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Demikian firman Tuhan Allah semesta alam. Apa yang firman Tuhan katakan, itu pasti akan digenapi. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita sedang lakukan sesuatu apapun, engkau di jalan kah, engkau sedang berkendaraan kah, engkau sedang sedang ada pergumulan, permasalahan dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anak-anakmu, ayo pikir panjang. Sama-sama bilang sama saya harus belajar berpikir panjang. Amin. Berpikir jauh ke depan gitu loh saudara. Kalau saya lakukan ini kira-kira dampaknya apa ya? Karena jangan sampai apa yang saya buat hari ini itu akan menyusahkan saya di kemudian hari. Kalau saya tanya sekarang sama saudara, adakah di antara kita yang mau susah hidupnya? Tentu kita akan 100% semua kita akan bilang gak ada mau loh pendeta. Gak ada yang mau hidupnya susah. Semua orang pengen hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Semua orang pengen hidupnya penuh dengan ketenangan lah gitu. Gak ada kesusahan, enjoy, enak gitu, betul? Ya, tetapi kalau kita mau hidup kita tenang, hidup kita nggak ada masalah, hidup kita nggak ada kesusahan, maka jangan buat sesuatu yang menyebabkan kesusahan itu di kemudian hari datang dalam hidup kita. Jangan. Itu sebabnya belajar berpikir jauh ke depan, belajar berpikir panjang, saudara dikasih dalam Tuhan. Jangan hanya karena emosi sesaat, lalu engkau lakukan tindakan yang bodoh, yang akhirnya membuat engkau susah sendiri. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk, di rumah kita masing-masing. Sama-sama bilang sama saya gak boleh bodoh. Saya gak boleh menciptakan kesusahan buat diri saya sendiri. Amin. Kalau memang Tuhan izinkan kesusahan, jangan sampai karena itu perbuatanmu, jangan. Kalau memang Tuhan izinkan kesusahan, kita lakukan sesuatu yang baik, kita buat segala sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera, tapi Tuhan izinkan ada kesusahan, itu mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Tapi jangan sampai kita oleh karena perbuatan kita meninggalkan Tuhan, oleh karena perbuatan kita menyakiti hati sesama kita, akhirnya kita menciptakan kesusahan buat diri kita sendiri. Ya, jadi waspadalah. Jangan menciptakan kesusahan buat dirimu sendiri, tapi ciptakanlah kedamaian. Engkau tabur kedamaian hari ini, engkau akan menuai kesejahteraan di hari ke depan. Tapi ketika engkau menabur penderita kesusahan, engkau menabur hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, maka engkau akan membuat dirimu susah sendiri. Ya, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mendengarkan firman-Mu, kami mengucap syukur. Setiap benih firman yang hari ini kami dengar, kiranya termaterai dalam hati dan hidup kami. Tuhan tolong kami, Roh Kudus ajarkan kami selalu dalam setiap perbuatan, dalam setiap tindakan, dalam setiap perkataan. Biarlah Roh Kudus yang atur setiap hidup kami, sehingga kami tidak menciptakan, membuat kesusahan dalam kehidupan kami sendiri, yang pada akhirnya membuat hidup kami menderita, membuat hidup kami susah. Tapi hari ini kami mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah setiap hal yang kami buat selalu mempermuliakan nama Tuhan. Berkat Tuhan ada atas setiap umat-Mu, sehingga setiap kami terus dibaharui, terus dituntun, terus diarahkan dalam terang kasih Tuhan. Yang sakit hamba doakan hari ini dalam nama Yesus, biar Roh Kudus menjamah dan menyembuhkan mereka. Bilur-Mu menyembuhkan, tergenapi firman Tuhan, disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami terima berkat firman-Mu dan kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Jangan buat kesusahan buat diri kita sendiri. Lakukan apa yang baik, pikir panjang,
pikir jauh ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita.